Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Gak apa-apa lewat dhuwur kok dadak lewat ngisor lho. Bentar ya, ada iklan ini. Tukang bikin kopinya malu-malu, nggak mau nongol di kamera. Sebentar. Kalau nggak ngopi tuh kayak kurang bagaimana gitu. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan memasuki bab baru. Setelah pada banyak sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat matematika. Nah, saat ini saya akan lanjutkan ke bab baru, yaitu postulat mekanika kuantum. Dan berbagai pengenalan yang saya berikan ke kalian di perangkat matematika pada sesi sebelumnya itu sangat berguna saat kita baru membaca bagian awal dari postulat mekanika kuantum ini. Jadi beberapa bekal yang saya berikan dalam perangkat matematika itu mungkin tidak lengkap, mungkin masih banyak yang kurang, tetapi paling tidak harapan saya dari berbagai hal yang saya berikan itu bisa membekali kalian untuk membaca bab ini, yaitu membaca postulat mekanika kuantum. Jadi berat sekali. Baru mau membaca saja butuh awalan yang cukup panjang. Sebuah perkuliahan yang kalau menurut saya yang saya berikan ke kalian itu cukup berat begitu. Ya, cukup berat dalam memainkan pikiran begitu ya. Oke, langsung saja. Oh ya, dan pada kuliah kali ini di bagian awal ini, karena tadi sudah saya singgung membaca, jadi kuliahnya bentuknya adalah saya akan menemani kalian membaca postulat mekanika kuantum, gitu ya. Jadi mungkin di buku saya sudah berikan ke kalian dan kalian sudah memiliki paling tidak soft copy-nya. Mungkin sebagian kalian juga memiliki hard copy dari buku saya itu. Dan kali ini saya akan menemani kalian membaca lagi. Harapannya nanti setelah ini kalian bisa membaca sendiri dan lebih mudah untuk memahami buku tersebut. Di bagian awal saja ya. Tapi nanti di bagian belakang ya tentu kita akan ketemu dengan berbagai perhitungan matematika yang cukup rumit begitu ya. Oke, langsung saja. Jadi bab 4 di buku saya bab 4 ya, postulat mekanika kuantum. Oke, nah ini dia. Ada postulat dasar. Mungkin pemahaman postulat ini kalian bisa menganggap postulat ini semacam hukum begitu. Hukum, jadi kalau namanya hukum itu sudah tidak penting lagi dari mana asal usulnya begitu. Jadi kalian harus menerima itu sebagai sebuah kebenaran, termasuk postulat ini. Artinya dengan adanya postulat atau hukum tadi, kalian bisa memutus asal usul sebelumnya, dan itu kalian terima sebagai kebenaran yang harus dipatuhi. Termasuk saat belajar mekanika kuantum berarti ya. Jadi kalau ada postulat dasar, ini adalah bagian yang harus kalian patuhi. Oke, kita baca. Saya temani pakai spidol warna merah ya, untuk penanda ya. Menurut mekanika klasik, nah, langsung ke postulat dasar aja ya. Menurut mekanika klasik, keadaan sistem pada waktu T ditentukan oleh dua besaran dinamik dasar, yaitu posisi dan momentum. Jadi prinsipnya yang dipelajari di sini ada sebuah keadaan sistem waktu T, jadi berjalan seiring waktu begitu. Dan di sini dalam mekanika klasik itu diwakili oleh posisi dan momentum. Kenapa yang disebutkan posisi dan momentum? Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan dulu sebelum kuliah online ini dimulai ya.
Kenapa dipilih itu? Karena posisi dan momentum ini adalah pasangan yang resmi. Jadi dalam konteks saat kita belajar fisika di tingkat lanjut begitu, maka yang akan dimunculkan adalah posisi dan momentum sebagai variabel dinamik, dan dua ini, posisi dan momentum ini merupakan pasangan yang resmi begitu ya. Jadi selain posisi dan momentum, sulit di fisika mencari pasangan yang tidak resmi. Sulit mencari pasangan yang resmi. Sejauh ini yang diketahui baru posisi dan momentum. Mungkin sebagai wacana lain, energi E dan T ini juga bisa dianggap sebagai suatu pasangan, tapi ternyata setelah dicek E dan T ini bukan pasangan resmi. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa dua besaran ini? Besaran fisika lain yang relevan pada sistem dapat dihitung dalam suku-suku kedua besaran dinamik itu. Nah, kalian tentu sudah tahu ya, atau mungkin kalau sekedar mengingatkan bahwa kalau posisi dan momentum itu ketemu, maka besaran-besaran yang lain itu bisa ditemukan. Prinsipnya semacam itu. Oke, berikutnya. Mekanika kuantum menyetarakan ide tersebut dengan postulat yang dapat membantu pengertian tentang. Jadi ada postulat ini tujuannya untuk membantu pengertian-pengertian kalian dalam memahami. Nah, ini detail dari sebuah sistem ya. Bagaimana keadaan kuantum pada waktu T? Nah, kuantum pada waktu T dirumuskan secara matematik. Jadi nanti yang akan kita peroleh adalah rumusannya di mekanika kuantum itu seperti apa. Lalu bagaimana menghitung besaran fisika dari keadaan kuantum tersebut? Lalu menghitung besarannya juga bagaimana? Berarti kita akan menemukan suatu rumusan-rumusan baru yang berbeda dengan mekanika yang sudah kalian kenali. Berikutnya, keadaan sistem pada waktu T. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan keadaan pada suatu waktu begitu, bagaimana memprediksi keadaan lain pada T yang lainnya begitu. Nah, ini hampir semacam seperti masalah nilai awal gitu. Dan di sini mudahnya yang berfungsi sebagai yang dikatakan sebagai fungsi waktu itu secara umum disebut dengan evolusi sistem. Mungkin pada kuliah mekanika kalian sudah kenal ya, bahwa kinematika itu ada rumusan juga terkait dengan waktu. Dinamika juga sebuah rumusan begitu ya, dimana perbedaan kinematika kalau dinamika, kalau kita flashback lagi ke mekanika dulu, itu kalau dinamika menyertakan gaya-gaya penyebabnya, tapi kalau kinematika tidak gitu. Nah, fungsi-fungsi yang bergantung pada waktu begitu secara umum di fisika itu akan lebih dikenal dengan sebutan evolusi gitu ya. Maksudnya evolusi adalah di situ terkait dengan besaran-besaran atau fungsi-fungsi yang bergantung pada waktu. Nah, ini jadi kita baru membaca berapa baris ini? Sedikit ya. Baru beberapa baris, tapi ternyata kalau kita harus membaca ini, banyak sekali pemahaman yang harus kita ketahui sebelumnya. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita membaca langsung tahu. Jadi kalau kita tidak flashback ke belakang, mundur ke belakang lagi, atau dulu bagian yang ke belakang ini kita tidak tahu, juga kita akan kesulitan memahami mekanika kuantum ini. Bahkan saat membaca begitu. Jadi baru membaca saja sudah menjadi masalah. Oke, itu sedikit cerita awal. Kemudian di sini kita lanjutkan membacanya di halaman 56. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut dirangkum dalam 5 postulat. Nah, postulatnya ada 5 ya. Yang pertama, postulat yang terkait dengan keadaan sistem. Kita baca. Suatu keadaan sistem fisis ditentukan oleh vektor keadaan dalam ruang Hilbert setiap waktu T.
Psi mengandung semua informasi yang dibutuhkan sistem. Oke, ada bagian yang saya garis bawahi ya. Jadi suatu sistem fisis ditentukan oleh vektor keadaan. Nah, tentu pada bab 2 saya sudah menyinggung tentang vektor keadaan ya. Notasi Dirac masih ingat ya. Jadi ada vektor keadaan. Jadi dinotasikan dalam sebuah ket begitu ya. Dan tentu di situ di bab 2 juga kalian sudah saya perkenalkan dengan ruang Hilbert gitu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi mudahnya sistem fisis itu ditentukan atau nantinya akan diwakili oleh suatu ket, suatu keadaan, vektor keadaan ket. Dan kita tahu kalau ngomong ket notasi Dirac ini itu bisa diskrit, bisa kontinu, begitu ya. Ket pada ruang Hilbert. Masih ingat ruang Hilbert? Tentu kalau ngomong ruang Hilbert berarti kita ngomong ruang berproduk skalar. Nah, dan produk skalar itu juga bentuknya beda-beda. Kalau itu diskrit ataupun kontinu. Kalau diskrit, operasinya tentu kalian masih ingat dengan dot produk seperti biasanya. Tapi kalau kontinu, bentuk operasinya adalah integral. Gimana? Bisa diikuti nggak ini? Harapan saya tetap kalian bisa mengikuti. Sekalipun agak berat ya. Tidak apa-apa. Prinsipnya itu. Jadi baru kenalan keadaannya. Bentuknya dulu. Vektornya. Atau besaran-besarannya. Begitu. Oke. Berikutnya postulat 4. Postulat yang kedua. Nah ini terkait dengan observable dan operator. Setiap besaran pengukuran fisis A disebut observable. Jadi namanya observable. Atau besaran dinamik yang sepadan dengan operator Hermite dengan bentuk swavektor yang memiliki basis lengkap. Nah, tentu kalian tidak asing ya dengan kata-kata besaran fisis, operator Hermite, swavektor. Nah, ini kalian tidak asing. Jadi prinsipnya gini. Kalau kita sudah tahu keadaan, kalau kita mau melakukan pengukuran, nah ini dia. Jadi prosesnya bertahap. Kalau tadi baru keadaannya, sekarang bagaimana kalau kalian mau melakukan pengukuran? Besaran apa saja yang bisa diukur? Nah, kira-kira begitu. Nah, besaran yang mau diukur atau yang terkait dengan pengukuran begitu ya, itu disebut dengan observable. Ya, mudahnya besaran yang mau diobservasi disebut observable begitu. Tidak begitu sulit. Nah, kemudian ternyata besaran ini sepadan dengan operator Hermite. Kalian sudah saya jelaskan tentang operator ya. Jadi masih ingat operator itu semacam apa yang diperkenalkan di mekanika kuantum. Dan kemudian di sini tambahnya adalah operator Hermite. Masih ingat Hermitian atau sebelumnya ada Hermitian adjoint. Nah, jadi terkait dengan itu. Jadi yang namanya Hermitian adjoint, kalian sebisa mungkin harus hafal apa itu Hermitian adjoint. Kalau tidak, sesegera mungkin kalian flashback ke bab 2 dan kalian baca lagi tentang Hermitian adjoint. Karena ini akan dibutuhkan gitu ya. Oke, itu baru yang kedua. Oh, dan di sini jangan lupa ada bentuk swavektor ya. Oke, sebentar, swavektornya kita tahan dulu. Kita baca dulu untuk yang ketiga. Nah, kalau tadi mau ngukur, sekarang ini saat kita ngukur. Nah, saat kita ngukur begitu. Postulat ketiga yaitu terkait dengan pengukuran dan swanilai operator. Nah, pengukuran suatu observable A secara formal diwakili oleh aksi operator A pada vektor keadaan. Nah, tentu kalian ini tidak begitu asing. Kemarin kita sudah mencontohkan operator dan bagaimana kalau operator itu beraksi pada suatu keadaan. Nah, itu ceritanya di sini begitu. Jadi keadaan kuantum itu semacam itu. Jadi kita memberikan aksi pada suatu keadaan. Tentu yang beraksi adalah suatu operator begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan hasilnya? Hasil yang mungkin muncul pada suatu pengukuran adalah salah satu dari swanilai operator A. Jadi hasilnya nanti
kalau kalian melakukan pengukuran adalah salah satu dari nilai. Masih ingat caranya mencari nilai? Jadi prinsipnya di bab ini nanti kita ya akan bermain-main mencari suatu nilai. Dan bagaimana tentang proses mendapatkan nilai, lagi-lagi kalian secepat mungkin harus hafal atau tahu. Jadi di bab 2 kemarin kita sudah contohkan bagaimana mencari nilai, dan itu harus kalian pahami atau benar-benar pahami supaya kalian tidak kesulitan saat nanti kita mempelajari bab ini. Begitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang keempat. Nah, ini sekarang bentuk luarannya. Tadi dikatakan kalau kita melakukan pengukuran, hasil ukur yang muncul adalah salah satu dari suatu vektor, begitu ya. Dan yang keempat, ini terkait hasilnya. Nah, tentu hasilnya bentuknya adalah peluang. Jadi salah satu dari suatu nilai yang muncul tadi itu tentu adalah peluang atau hasil yang mungkin. Di sini dijelaskan masing-masing ada spektrum diskrit dan kontinu. Tapi kita bypass saja dulu di bagian ini. Saya hanya menyampaikan di sini bahwa hasilnya adalah peluang. Nanti secara terpisah selanjutnya di bagian bab ini saya akan menguraikan satu persatu hukum ini dari awal. Dari yang tadi keadaan, bagaimana permasalahan yang mungkin muncul. Yang kedua juga begitu, postulat kedua. Contoh soalnya juga seperti apa nanti saya sampaikan. Jadi jangan khawatir, kalian akan saya temani per bagian untuk belajar bagian ini ya. Tapi prinsipnya saya membaca dulu. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, terkait evolusi sistem. Nah, tadi sudah saya perkenalkan dengan apa itu evolusi ya. Berarti fungsi waktu, fungsi yang bergantung waktu di sini. Dan evolusi sistem suatu vektor keadaan diatur oleh persamaan Schrödinger. Jadi ada persamaan baru dalam mekanika kuantum ini ya. Ya, menambah suatu rumusan baru lah begitu. Di sini disebutkan diatur oleh persamaan Schrödinger. Ada catatannya dulu. Pertama, bebas waktu. Dengan rumusannya seperti persamaan 4.6 ini. I bar dc dt itu sama dengan H psi atau H di sini, operator H ini adalah Hamiltonian, operator Hamiltonian yang sebanding dengan tenaga total sistem. Mungkin di mekanika dulu kalian sudah diperkenalkan bahwa Hamiltonian itu adalah T plus V begitu ya. Oke. Jadi prinsipnya ada 5 postulat yang harus kalian pahami, dan kalau kita cek lagi urut dari depan, ini sebenarnya seperti sesuatu yang berurutan, suatu prosedur yang berurutan saat kita melakukan pengukuran. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang karena basisnya sudah dikatakan di awal lagi, basisnya adalah eksperimen. Jadi ini ada postulat yang terkait dengan urutan pengukuran tadi. Ya, tentu pertama kita kenal keadaannya dulu, lalu besaran apa yang bisa diukur, lalu kalau kita ngukur itu hasilnya seperti apa, dan bentuk hasilnya adalah secara umum adalah peluang, lalu ada hukumnya. Nah, ini semacam suatu kesatuan yang sebenarnya berurutan. Jadi memahaminya saya pikir tidak begitu berat. Tapi memang beberapa bahasa di sini, beberapa kata-kata butuh pemahaman yang tidak sederhana. Oke, di bagian awal ini saya hanya menjelaskan itu dulu, dan di sesi berikutnya saya akan menjelaskan secara detail satu persatu. Jadi kalau merasa ini kesulitan, kalian bisa ulangi pelan-pelan sampai kalian bisa memahami. Karena ingat, ini baru bagian awal. Begitu ya. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.